Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Miswar dari S1 Keperawatan semester 5A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya nifas. Masa nifas terjadi selama 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Pada masa nifas terjadi pendarahan layaknya haid. Selain itu, masa nifas mungkin menimbulkan rasa sakit yang tidak nyaman. Bahkan ada beberapa kondisi yang patut diwaspadai sebagai tanda bahaya. Selain keluarnya darah nifas, ada beberapa hal yang umumnya terjadi pasca melahirkan. Mulai dari rasa yang tidak nyaman saat berhubungan intim dan perubahan bentuk tubuh, munculnya stretch mark, rambut rontok, hingga konstipasi. Meski keluhan tersebut umumnya akan berkurang menjelang akhir masa nifas, Anda tetap perlu mewaspadai terhadap tanda-tanda bahaya yang memungkinkan terjadi pada masa nifas, seperti pendarahan yang sangat banyak, demam tinggi, atau kesedihan yang berlarut-larut. Oke, kita langsung saja ke materi utama, yaitu 7 tanda-tanda bahaya nifas yang perlu diwaspadai. 1. Pendarahan yang berlebihan. Pendarahan yang berlebihan pasca melahirkan dapat menjadi tanda bahaya. Hal ini perlu dicurigai jika Anda harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam. Keadaan ini juga bisa disertai dengan pusing, detak jantung yang tidak teratur. 2. Demam tinggi. Demam tinggi dan tubuh menggigil bisa menjadi tanda infeksi. Keluhan ini juga bisa diiringi dengan nyeri pada bagian perut, selangkangan, payudara, ataupun bekas jahitan bila melahirkan dengan operasi. Selain demam, darah nifas yang berbau menyengat juga dapat menjadi gejala infeksi. Yang ketiga, sakit kepala. Sakit kepala yang terjadi 1 minggu pertama pada masa nifas mungkin merupakan efek sisa pemberian obat anestesi saat melahirkan. Namun jika sakit kepala terasa sangat mengganggu, disertai dengan penglihatan kabur, muntah, nyeri ulu hati, ataupun bengkaknya pergelangan kaki, kondisi tersebut perlu diwaspadai. Kondisi tersebut juga bisa menjadi tanda komplikasi seperti praeklamsia pasca melahirkan. Yang keempat, nyeri pada betis. Nyeri pada betis yang tak terkalahkan, yang disertai dengan rasa panas, pembengkakan, dan kemerahan, bisa menjadi tanda adanya gumpalan darah. Kondisi ini juga dikenal sebagai defibrombosis dan bisa berakibat fatal bila gumpalan darah tersebut pindah ke bagian tubuh yang lain, misalnya paru-paru. Yang kelima, kesulitan bernapas dan nyeri pada dada. Nyeri pada dada yang disertai dengan sesak nafas bisa menjadi tanda emboli paru. Emboli paru adalah kondisi tersumbatnya aliran darah di paru-paru, biasanya karena ada gumpalan darah. Kondisi ini bisa mengancam nyawa, apalagi bila muntah darah atau penurunan kesadaran turut terjadi. Yang keenam, gangguan buangan air kecil. Tidak bisa buang air kecil atau BAK, tidak bisa mengontrol keinginan BAK,
ingin BAK terus menerus. Nyeri saat BAK hingga gelapnya warna air kencing bisa menjadi tanda kondisi medis tertentu, tergantung gejala yang dialami. Masalah tersebut bisa menjadi tanda dehidrasi, gangguan pada otot, otot usus atau pinggul, hingga infeksi pada kandung kemih ataupun ginjal. Yang ketujuh, merasa sedih terus menerus. Perubahan kadar hormon dan munculnya tanggung jawab setelah melahirkan bisa membuat ibu mengalami baby blues. Gejala yang muncul bisa berupa perasaan gelisah, marah, panik, lelah, ataupun sedih. Umumnya kondisi ini akan hilang dalam beberapa hari atau minggu. Bila perasaan tersebut tak kunjung hilang, bahkan disertai rasa benci, keinginan bunuh diri, dan juga halusinasi, kemungkinan Anda mengalami depresi. Kondisi ini tergolong berbahaya dan perlu segera mendapat penanganan yang lebih lanjut. Oke, itu dia 7 tanda-tanda bahaya masa nifas. Mengetahui tanda bahaya masa nifas dapat membantu ibu yang baru melahirkan dan orang di sekeliling kita untuk lebih berhati-hati jika mengalami atau melihat tanda-tanda bahaya masa nifas, dan disarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter demi mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, itu dia penjelasan mengenai tanda-tanda bahaya nifas. Oke, kita sudah berada di sesi akhir atau penutupan. Kita akhiri saja materi pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.